Namun sayang, lagu ini tidak menawarkan dinamika besar atau perubahan musikal. Struktur repetitif yang stabil bisa terasa monoton bagi pendengar yang mengharapkan klimaks atau dramatis. Jika dibandingkan dengan hits power ballad Peter Pan di album berikutnya seperti Bintang di Surga dan Masa Lalu yang Tertinggal, lagu yang kita bahas ini terasa lebih sederhana dan kurang eksploratif. Kita masih dalam album debut Peter Pan yang bertajuk Taman Langit. Harum nafasmu yang ku rasa, pernah bicara, tak pernah satu hati yang ku beri cinta. Lagu yang satu ini berbeda dari list sebelumnya karena kita kembali dalam aransemen yang liriknya menyenangkan dan bahagia. Beda dari pembahasan-pembahasan kemarin yang begitu membingungkan karena ada lirik yang menyenangkan tapi lagunya begitu dark, dan begitu pula sebaliknya. Jadi mungkin lagu ini adalah lagu yang cukup begitu bisa kita tangkap. Dan lagu ini tentunya masih diciptakan oleh tulang punggung band, siapa lagi kalau bukan Ariel, dan berbagai makna dan tafsiran beberapa orang yang mendengarkan lagu ini. Album Taman Langit memang penuh dengan lagu-lagu besar seperti Mimpi yang Sempurna, Topeng, dan Sahabat. Lagu-lagu ini pun punya hook yang kuat dan sering dibawakan live, sehingga lagu yang kita bahas ini tidak mendapatkan begitu banyak porsi di panggung yang sama. Lagu ini mungkin digambarkan sebagai permata tersembunyi di balik gemerlap lagu-lagu yang lebih hits di album yang sama. Sebagai vokalis, Ariel melantunkan lagu ini dengan emosi mendalam tapi tidak dramatis dan berlebihan. Tidak ada nada tinggi yang meledak-ledak, vokalnya tenang dan terjaga seperti sedang bicara, lirih di telinga pendengar, dan teknik bernyanyinya pun cenderung halus, tidak banyak vibrato, dan menciptakan rasa intimate. Namun, tetap saja Ariel punya warna vokal yang sangat khas dengan artikulasi jelas dan vibrato alami. Itulah yang membuatnya sulit disamakan dengan beberapa penyanyi dan vokalis manapun di Indonesia. Ariel cenderung menggunakan chest voice atau register nada dalam hampir semua lagunya dengan tekanan udara rendah sampai sedang. Dia jarang memakai head voice tapi tetap mampu mencapai nada tinggi tanpa strain karena dia mengatur napas dengan efisien. Durasi frasa vokalnya panjang dan stabil, menunjukkan kontrol napas diafragma yang baik, serta tidak terdengar ngos-ngosan. Bahkan dalam lagu seperti Topeng sekalipun, Bintang di Surga, dan lagu-lagu yang bertenaga lainnya yang berenergi tetap stabil didengarkan. Lagu yang kita bahas ini memberikan ruang bagi setiap elemen musik terdengar jelas. Drum tidak mendominasi, gitar tidak berlebihan, serta bass tidak terlalu tebal. Ini menciptakan keseimbangan audio yang membuat lirik dan vokal menjadi fokus utama. Dan positifnya, lagu ini sangat cocok didengar dengan headphone karena kita bisa menangkap nuansa kecil seperti desah nafas vokal Ariel atau gesekan senar gitar. Dan lagi, tamborin muncul di beberapa bagian untuk memberi warna ritmis yang halus. Hampir tidak terdengar jika didengarkan sekilas, tapi sangat membantu menjaga groove dan feel, mengalir tanpa kehilangan ketukan. Ariel memiliki kontrol vokal yang cukup dinamis, yang sangat presisi. Di bagian verse, volume dan tekanan suara diturunkan, menghasilkan kesan bercerita secara intim. Di bagian chorus, vokal naik perlahan, tidak langsung melompat, menambah efek build up emosional. Tidak ada overpowering, jadi terasa natural dan jujur, bukan dramatisasi yang berlebihan. Ini menunjukkan penguasaan teknik dinamika vokal seperti crescendo, descrescendo, dan pressing yang baik. Dan pastinya lagu ini bersifat introspektif. Ia bukan tipe lagu yang membakar suasana konser atau nongkrong, melainkan teman terbaik di dalam sunyi atau saat patah hati. Lagu ini mungkin tidak terlalu mengangkat secara karir dan perjalanan Peter Pan,
karena mungkin secara aransemen juga tidak mengangkat suasana yang terjalin di setiap relatable anak-anak atau remaja pada saat itu. Meskipun bukan single besar, lagu ini berhasil melekat dalam memori pendengar, terutama para fans sejati atau fans yang mengikuti band Peter Pan di awal karirnya, yang membangkitkan resonansi kedewasaan, tidak seromantis remaja seperti biasanya atau pada umumnya. Groove akustik memberi kesan rekam langsung, membuat feel terkoneksi langsung dari hati ke telinga. Namun sayang, lagu ini tidak menawarkan dinamika besar atau perubahan musikal. Struktur repetitif yang stabil bisa terasa monoton bagi pendengar yang mengharapkan klimaks atau dramatis. Jika dibandingkan dengan hits power ballad Peter Pan di album berikutnya seperti Bintang di Surga dan Masa Lalu yang Tertinggal, lagu yang kita bahas ini terasa lebih sederhana dan kurang eksploratif. Nah, kenyataannya memang Peter Pan tidak pernah menjadikan lagu ini sebagai single resmi, bahkan tidak membuat video klip atau video musik sekalipun, yang akibatnya lagu ini tidak pernah mendapatkan dukungan promosi radio maupun TV pada saat itu, dan hanya dikenal oleh mereka yang benar-benar mendalami album Taman Langit. Lagu Satu Hati ini bukan lagu yang buruk, tapi terlalu safe dan kehilangan ciri khas musikal Peter Pan. Ia terasa seperti lagu pesanan, indah di permukaan, tapi kurang mendalam secara rasa eksplorasi musikal. Padahal Peter Pan punya reputasi sebagai band yang mampu mengubah kesedihan menjadi karya eksploratif, tapi di lagu ini mereka memilih jalan paling aman, dan sayangnya justru yang membuat lagu ini terasa terlupakan. Lagu yang kita bahas ini adalah salah satu lagu Peter Pan yang paling lembut dan puitis. Ia menyampaikan cinta secara tulus dan intim, bukan melalui gebrakan, tapi melalui kesetiaan yang sederhana dan tulus. Bagi yang ingin menyelami sisi reflektif dari Peter Pan, lagu ini adalah lagu modal yang cukup sempurna untuk mendalami band. Suara Ariel di lagu ini adalah kombinasi dari teknik vokal klasik yang solid dengan penjiwaan emosional yang matang. Ia menggunakan teknik diafragma, artikulasi cerdas, warna suara khas mid-range, kontrol emosi dalam pressing dan dinamika yang stabil, stabilitas pitch dan register suara di bagian dada. Jadi secara keseluruhan, teknik vokal dari Ariel adalah contoh seorang vokalis yang tidak hanya bernyanyi, tapi dia menggunakan ini sebagai bahan komunikasi emosi melalui teknik vokal yang canggih dan tidak mencolok. Nah, itulah pembahasan kami soal lagu yang berjudul Satu Hati. Jika ada yang kurang dari pembahasan kami, jangan lupa tambahkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.